bentrok apapun harus diproses hukum. Ya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diremehkan. Begini nasib prajurit TNI yang terlibat kasus hukum. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meminta masyarakat untuk melapor jika ada keterlibatan oknum TNI dalam sengketa lahan atau kasus lainnya. Jika ada masyarakat yang tahu kasus yang melibatkan anggota TNI dalam hal tanah dan lainnya, mohon kami dilaporkan. Saya pastikan kita akan tegakkan, ungkap Andika Perkasa di Ambon Kamis 9 Desember 2021. Disinggung terkait masalah lahan di Maluku, Panglima TNI mengakui pihaknya tidak mengetahui jika ada masalah lahan yang melibatkan oknum TNI. Saya justru tidak tahu, Pangdam, jika tahu tolong laporkan ke saya. Jika terlibat masalah tanah dalam kapasitas sebagai apa? Bahkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjelaskan pihaknya bukan pemilik kewenangan terkait masalah lahan. Biarkan pihak yang memiliki kewenangan, yakni Kapolda, Kejari atau Kejati dalam hal penegakan. Dipastikan pihaknya akan menegakkan aturan walaupun kewenangan penindakan bukan ada pada pihaknya. Saya janji kita akan bantu menelusuri dan kalau ditemukan ada keterlibatan kita akan menegakkan hukum. Dirinya berharap kerjasama dari masyarakat untuk membantu melaporkan oknum TNI yang melanggar hukum atau bertindak tidak benar, dan berjanji TNI akan melindungi pelapor. Jangan segan-segan untuk melapor apabila ada penyimpangan dari prajurit TNI. Saya yakin dengan cepat akan dapat kita proses dan ditindak dengan tegas. TNI adalah milik masyarakat yang sudah seharusnya melindungi warga negara Republik Indonesia. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan jika ada personil yang terlibat dalam aksi kekerasan dengan warga sipil maupun anggota institusi lainnya tetap diproses secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Laporkan kepada saya pastikan kami akan tegakkan hukum. Saya janji kami akan bantu menelusuri kalau memang ada keterlibatan, ungkap Jenderal Andika Perkasa di Ambon Kamis 9 Desember 2021. Andika Perkasa mengatakan kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anggota TNI baik Angkatan Darat, Laut maupun Udara dengan warga sipil maupun institusi lainnya tetap akan diselesaikan secara hukum di kepolisian, pengadilan maupun kejaksaan. Andika mencontohkan kasus perkelahian yang melibatkan satu anggota TNI Kodam Patimura dan 2 personel Polresta Ambon yang sedang mengatur arus lalu lintas di kawasan Mardika pada November lalu sedang dalam proses hukum. Sekarang proses sedang berlangsung termasuk yang di Ambon. Kami sudah sepakat karena itu Kapolda dan Pangdam juga sudah memproses hukum. Sehingga tidak ada lagi hanya begitu-begitu saja, tidak hanya damai dan segala macam untuk menghindari proses hukum. Menurut Andika Perkasa, TNI dan Polri adalah institusi penegakan hukum yang memiliki kewenangan dalam penggunaan senjata api, sehingga perlu dipastikan agar aparat pada 2 lembaga keamanan dan hukum tersebut mulai dari tingkat bawah hingga atas mempertimbangkan dengan matang sebelum terlibat dalam aksi kekerasan. Dengan begitu, mereka tidak akan bertindak mengikuti emosi dan kepentingan pribadi semata. Kami harus memastikan semua aparat kami, mulai dari yang paling bawah sampai atas, punya pertimbangan matang dalam menggunakan kekerasan. Tidak boleh asal-asalan dalam konteks pribadi atau emosi. Karena itu, kami akan harus proses secara hukum. Lebih lanjut, Andika Perkasa mengatakan rekrutmen anggota TNI AD
AL, dan AU di Maluku ditangani oleh kepala staf masing-masing institusi dengan jumlah disesuaikan kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan. Untuk TNI AD, penerimaan anggota baru dipetakan berdasarkan jumlah personel Kodim yang ada di satu kabupaten atau kota. Standar tes kesehatan, jasmani, dan psikologi penerimaan calon bintara dan tamtama di daerah-daerah yang cenderung tertinggal disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut. Dalam hal jumlah, secara nasional tidak lepas dari keputusan Menteri Pertahanan untuk jumlah perwira, bintara, dan tamtama yang boleh masuk tiap tahun untuk mengembangkan kekuatan. Kami hanya menerima jumlahnya. Bahkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berada di Ambon selama 2 hari untuk melaksanakan beberapa agenda kegiatan. Salah satunya adalah meninjau pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 di Lapangan Merdeka. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan akan memproses secara hukum sesuai dengan undang-undang kepada prajurit yang terlibat aksi kekerasan. Laporkan kepada saya, kami akan tegakkan hukum. Saya janji kami akan bantu menelusuri kalau memang ada keterlibatan, ungkap Panglima TNI Andika Perkasa Kamis 9 Desember 2021. Andika Perkasa mengaku kasus-kasus kekerasan yang melibatkan prajurit TNI dengan warga sipil maupun institusi lainnya tetap akan diselesaikan secara hukum di kepolisian, pengadilan maupun kejaksaan. Ia mencontohkan kasus perkelahian yang melibatkan 1 anggota TNI Kodam Patimura dan 2 personil Polresta Ambon yang sedang mengatur arus lalu lintas di kawasan Merdeka pada November lalu sedang dalam proses hukum. Sekarang proses sedang berlangsung termasuk yang di Ambon. Kami sudah sepakat karena itu Kapolda dan Pangdam juga sudah memproses hukum. Sehingga tidak ada lagi hanya begitu-begitu saja, tidak hanya damai dan segala macam untuk menghindari proses hukum. Bahkan Jenderal Andika Perkasa mengaku TNI dan Polri adalah institusi penegakan hukum yang memiliki kewenangan dalam penggunaan senjata api, sehingga perlu dipastikan agar aparat pada 2 lembaga keamanan dan hukum tersebut, dengan begitu mereka tidak akan bertindak mengikuti emosi dan kepentingan pribadi semata.